Selamat pagi, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun, semua ada oleh karena anugerah-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, kami boleh hadiri dalam rumah-Mu untuk memperingati Jumat Agung, di mana Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk kami semua ya Bapa. Darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Dan saat ini kami mau mengenang akan saat-saat itu, di mana kami boleh memandang kepadamu ya Tuhan. Kami juga boleh duduk di dalam meja perjamuan ya Tuhan, untuk mengenang kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk ibadah pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau mau urapi, Engkau mau berkati hamba-hambamu yang saat ini melayani Engkau, baik dalam bidang musik, WL, singer, multimedia, maupun di dalam sound system, dan juga mereka yang membawakan kolektan, asyir. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus ada atas mereka ya Bapa. Berikan kesehatian kepada mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Kau mau taruh firman-Mu di dalam mulutnya ya Bapa, sehingga apa yang keluar dan Dia sampaikan, semuanya adalah isi hati-Mu untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami dan meneguhkan kami, sehingga kami boleh pulang dengan diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh bertumbuh melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara tetap bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Ya, kita akan mengucapkan secara bersama-sama. Ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya, boleh bilang ke kanan kirinya, selamat pagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Kita ada hari ini karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikan-Nya Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kita. Mari saya mau mengundang kita semua, menyatukan hati kita, membawa persembahan kita, membawa pujian dan syukur kita, sebab Tuhan adalah baik dan Ia adalah setia. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti.
sama-sama kita katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Biar jemaat saja yang memuji ku Tuhan. ada hari. Katakan bahwa Tuhan baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, ku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Amin. Amin. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai jalan dan kebenaran dan kehidupan? Berapa banyak dari kita? Belum semua yang angkat tangan nih. Berapa banyak yang percaya? Yes, kita percaya, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau menari lebih lagi, kita mau bersorak lebih lagi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan Yesus jalan. Yesus jalan
Kita bersuka cita hari ini. Kita percaya kita adalah umat yang dipilih, amin. Amin. Dan kita dipilih bukan dengan kuasa yang biasa saja. Kita dipilih dengan kuasa yang luar biasa. Yes. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Ia yang layak terima semua pujian dan sembah kita. Amin. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, 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 pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, 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 pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, 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 pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam, pararam. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, 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 pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam, Berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh dikasih kesempatan untuk merayakan, memperingati satu hari di mana karya terbesar Tuhan nyata atas hidup kita.
Yang Ia berikan adalah hidupnya, mahkota duri di kepalanya, paku di tangannya, tombak yang menusuk lambungnya, itulah yang Ia berikan untuk saudara dan saya. Karena itu lebih lagi, kita seharusnya menyerahkan hidup kita bagi Dia. Kita seharusnya bersyukur untuk salibnya. Karena itu saudara, mari kita masuk ke dalam penyembahan kita lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur buat salibnya Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa 2000 tahun lalu Tuhan mati buat kita, buat Anda dan saya yang gak layak ini, tapi Tuhan layakkan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa ucapan terima kasih-Mu, bawa penyembahan-Mu, sebab Ia layak, hanya Ia yang layak. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Katakan, mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh, bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku,
Lebih lagi, kita mau bilang karya terbesarnya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang indah. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk ditanami firman-Mu. Biarlah waktu ini Tuhan boleh menjadi waktu di mana Tuhan yang berbicara dan berdaulat di atas kami. Berkati Haleluya. pembicara kami Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh disampaikannya. Terima kasih Terima kasih. Bapak, bertahtalah Tuhan di waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mula pertama saya menyampaikan selamat Hari Raya Jumat Agung. Hari ini adalah hari istimewa di mana kematian Tuhan terwujud pada hari ini. Kita boleh merayakan dengan penuh sukacita. Baik, kita akan langsung pemberitaan firman Allah. Sebagaimana satu pujian yang pernah saya sampaikan. Tadi belum dinyanyikan, lupa mungkin. Ya, coba nyanyi sekali. Beberapa hari waktu lalu saya menyempatkan untuk menyanyikan sebelum firman. Ya, lupa. Haleluya. Ya, gimana itu? Dalam siksa karena dosa, Senap hati, senap kasih, rela Dia beri. Dia terhina dan tersalib, tebus dosa. Golgota adalah saksi. Golgota
tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Saat Bapak tinggalkan dia, sesaat Bapa tinggalkan sendiri, menderita dalam siksa karena dosa. Segenap hati, segenap kasih rela Dia beri. Dia terhina dan tersalib tebus dosa. Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Haleluya. Inilah peristiwa Golgota yang kita rayakan hari ini. Kematiannya, Dia rela menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Jangan lupa, kita harus ingat Golgota. Golgota adalah peristiwa yang luar biasa. Oleh sebab itulah Golgota adalah saksi. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah mencurahkan darahnya. Dan hari ini kita akan memperingati korbannya di kayu salib. Yang hari ini kita peringati. Kita tidak boleh lupa. Ya. Tak boleh lupa. Ya. Itulah satu hari raya yang luar biasa. Dan oleh sebab itu pagi hari ini saya ngambil judul sebelum Yesus sampai Golgota. Yesus itu melalui dulu sebelum ke Golgota. Dia melalui Taman Getsemani. Dan tema pagi ini ialah pesan dari Taman Getsemani yang ditulis, diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 38. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Ini pesan dari Taman Getsemani. Tatkala Yesus sebelum ke Golgota, Dia lakukan hal ini di Taman Getsemani. Coba dibaca. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, ini pesan Getsemani, saudara.
Yesus sebelum ke Golgota, terlebih dulu dia melalui Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu apa? Dia lakukan, mengajak murid-muridnya. Dan salah satu pesan, salah satu yang diingatkan kepada murid-muridnya, yang sering kali diingatkan, ya nih, coba sekali lagi baca ayat tadi, pelan-pelan yang Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. ini pesannya. Berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang dikatakan tadi, memang roh itu menurut, tapi daging lemah, saudara. Hati-hati. Memang kita bisa menyanyi hebat, loncat-loncat bisa, memang kuat. Tapi ingat, daging kita lemah, saudara. Luar biasa, saudara. Inilah pesan Getsemani. Tatkala Yesus sebelum ke Golgota, dia ajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dan dia katakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ini pun adalah merupakan satu peringatan buat kita, saudaraku. Di hari raya Jumat Agung ini kita diingatkan. Pesan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, ini penting. Sebab dunia enggak karu-karuan, saudaraku. Tantangan banyak. Godaan banyak. Godaan daging itu banyak, mawa nafsu itu banyak. Berkeliaran. Mencari mangsa, saudara. Ya. Sekali lagi, saudara tentu masih ingat bagaimana murid-muridnya minta, Tuhan ajarkan kami berdoa. Doa yang terkenal. Ajarkanlah kami berdoa. Ya. Sebagaimana diungkap di Injil Matius pasal 6 ayat 13. Injil Matius 6 ayat 13, coba dibaca. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Amin. yang diajarkan Yesus. Tatkala murid-muridnya meminta, ajarkanlah kami doa. Dikatakan apa? Salah satu bagian daripada doa yang diminta Tuhan Yesus ajarkan. Sekali lagi baca. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan kami. Karena ini kerinduan Tuhan. Ya. Kita bisa macam-macam. Tapi jangan lupa doa Bapa kami, saudaraku. Ya, doa Bapa kami dengan tegas, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan. Jelas itu, saudara. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, bahasa Indonesia masa kini, ayat ini coba dibaca pelan-pelan dan tegaskan. Matius 6 ayat 13 dalam bahasa Indonesia masa kini. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Janganlah membiarkan kami apa?
kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, pada waktu kami digoda, waktu kami digoda, dia bilang, jangan sampai kami kehilangan percaya. Seringkali kita menghadapi segala macam tantangan. Di saat percobaan, masalah yang menimpa kita, seringkali kita lupa firman Tuhan. Dikatakan tadi apa? Jangan sampai kehilangan percaya kita. Jangan sampai kehilangan iman kita. Karena tergerus oleh pencalonan percobaan. Tergerus oleh godaan. Nafsu, daging. Yang seringkali menimpa kita. Setiap saat, setiap masa. Ya, luar biasa. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya. Seringkali kita mengalami kehilangan, saudara. Di saat kita godaan, di saat ini ya hilang. Jangan segala macam, segala firman yang sudah kita dengar tiap minggu, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, seringkali hilang. Percayanya hilang, saudara. Karena kuatnya godaan itu. Pengaruhnya begitu rupa, sehingga kita enggak kuat. Hilang percaya kita. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku. Di dalam salah satu pengajarannya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkali-kali mengulang apa yang dia lakukan. Ya, sekali lagi dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Inilah perikopnya apa? Nasihat Yesus mengajar supaya berjaga-jaga. Terus Yesus mengajarkan terus berjaga-jaga. Kapanpun, dimanapun dia selalu mengingatkan kepada murid-muridnya. Perikopnya nasihat Yesus mengajar supaya berjaga-jaga. Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Di situ jelas diingatkan. Berjaga-jaga. Ya, Injil Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, ini peringatan Yesus. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini peringatan keras dari Tuhan Yesus. Ya. Di penghujung tahun ini, saudaraku, 2025 banyak berita-berita yang mengerikan. Berita sana sini yang menakutkan. PHK besar-besaran. Waduh, perang dagang Amerika sama China. Itu membuatkan segala sesuatu menjadi gempar. Penghujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah enggak lama lagi, saudaraku. Kalau kita enggak siap-siap, enggak sungguh-sungguh, amblas kita, saudaraku. Dengan tegas dikatakan apa? Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Tegas. Saya sudah menyampaikan, saya enggak ngaling-ngaling, saudaraku. Karena ini firman. Ya. Tidak bisa firman dikatakan dengan cengengesan, ketawa-ketawa enggak habis. Di akhir zaman tidak ada istilah itu. Harus serius. Harus serius. Supaya hari Tuhan
Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti Israel. Haleluya. Coba dibaca ayat terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang sama. Ini nasihat Yesus mengajar murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup, coba dibaca. Lukas 21 ayat 34 dalam firman Allah yang hidup. Waspadalah, supaya kalian siap pada waktu aku datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan sampai aku mendapati kalian hidup bebas dengan berfoya-foya serta bermabuk-mabuk dan tenggelam dalam kehidupan duniawi seperti orang-orang lain di dunia ini. Haleluya. Saya percaya orang Surani tidak begitu. Orang Surani tidak pesta pora, tidak mabuk-mabuk. Saya percaya jemaat Surani tidak begitu. Tapi kita dengar sana sini, ya, waspadalah supaya kalian siap pada waktu aku datang. Ingat, pada waktu aku datang dengan tiba-tiba. Jangan sampai aku mendapati kalian hidup bebas dengan berfoya-foya serta bermabuk-mabuk dan tenggelam dalam kehidupan duniawi seperti orang-orang lainnya. Di Surani enggak begitu. Surani baik-baik, saudara. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi di sana sini, ya, beberapa hari ini kita mendengar berbagai ungkapan-ungkapan masalah kebobrokan. Waduh, macam-macam, saudara. Soal minyak pertamak ganti oli, ribut, macam-macam. Jangan sampai itu terjadi. Ayat 35, Injil Lukas. Tetap nasihat Yesus ini. Lukas 21 ayat 35 dan 36. 1 ayat 35 dan 36. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Menimpa seluruh dunia, terus Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, kembali. supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tidak lain tidak bukan, Tuhan ingat berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Wah, ini peringatan serius dari Tuhan Yesus sendiri. Selalu dia mengingatkan, berjaga-jaga berdoa. Jangan sampai kita tergiur oleh segala godaan manusia. Tergiur oleh hawa nafsu yang bisa menjebloskan kita. Oh, saya tidak ingin jemaat Suryani harus sampai mengalami itu. Jemaat Suryani harus menang. Harus menang menghadapi segala godaan ini. Sebab Tuhan ingin supaya kita semua ini menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Kembali Tuhan Yesus mengulang, saudaraku. Kembali Tuhan Yesus tidak bosan-bosan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Demikian juga pada hari ini, pagi ini, Tuhan di dalam hari raya Jumat Agung ini pun gak lupa mengingatkan ke kita. Ya. Coba dibaca dalam Injil Lukas 22 ayat 39. Lanjutan dari Injil Lukas 22 ayat 39. Lukas 40. 22 ayat 39 dan 40.
Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Selalu diingatkan. Selalu diingatkan, berdoalah. Jangan jatuh dalam pencobaan. Ya. Ayat 46. Klimaksnya nih ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini murid-muridnya yang diajak Tuhan Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa, malah tidur. Malah tidur. Mengapa kamu tidur? Disindir sama Tuhan Yesus. Bangunlah, berdoalah. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selalu mengingatkan. Tidak bosan-bosan Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Demikian juga pagi ini di hari raya Jumat Agung ini. Tidak bosan-bosan mengingatkan lewat firman. Jangan sampai kita terhanyut. Jangan sampai kita tergiur. Hilang. Serem saudaraku. Maka tidak salahlah. Salah satu murid pada waktu dia ajak ke Taman Getsemani, yakni Petrus, terkenal. Ya, muridnya bernama Petrus. Dia pun ungkapkan hal ini. Sebagaimana ditulis dalam suratnya kepada 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat ke-8 dan 9. Petrus ini muridnya yang sering kali dinasihati. Berdoa berjaga. Itu pun akhirnya dia sadar dan kemudian dia tulis surat. Dalam 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-8 dan 9. Coba lihat. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah Ya. dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini Petrus, salah satu murid yang diajak ke Taman Getsemani. Dia mungkin terpaku. Apa yang Tuhan Yesus pesankan, berjaga dan berdoa. Akhirnya dia pun lakukan hal ini. Dia tulis dalam suratnya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai jemaat Suryani ditelan. Jangan sampai itu terjadi. Oh, serem saudara. Kalau sampai kita tertelan, luar biasa. Dahsyatnya jatuhan kita. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Saya rasa, saya yakin jemaat Suryani tidak mau ditelan. Jangan sampai itu terjadi. Nah itu dibilang apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu bisa terjadi kalau kita sering setia membaca firman Allah, membaca Alkitab. Bukan membaca ayat-ayat yang lain atau kata-kata lain, bukan. Alkitab yang menjadi dasar hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus setia. Setia. Firman itu harus kita baca. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dicelekkan mata rohani kita. Agar kita lolos. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah pesan Getsemani di hari raya Jumat Agung ini. Supaya kita jangan jatuh
Jangan tergoda dalam kecobaan. Roh memang kuat, daging yang lemah. Saudara. Gampang tergiur, gampang tergoda. Haleluya, saudara. Luar biasa. Sebab kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Berulang kali saya ingatkan, saudara kan sedang ditunangkan saudara Kristus. Saudara menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Itu harus sungguh hidup kekudusan, hidup suci. Sebab saudara mempelai perempuannya Kristus. Harus. Suami istri harus leket. Kudus. Setan tidak tinggal diam. Ingat setan itu keliling mencari yang gampang ditelannya. Oh, luar biasa. Saya percaya kita rindu supaya pada penghujung akhir zaman ini kita mau lebih setia mengiring Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Dan kita boleh dibawa bersama-sama untuk masuk ke kota Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Jangan sampai kita tergiur. Jangan sampai kita termakan. Kita jatuh. Habislah kita, saudara. Puji Tuhan. Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah rela mati buat kita. Darahnya telah dicurahkan. Dan kita selalu tiap minggu pertama biasanya selalu diingatkan. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah kita mau persiapkan diri untuk mengingat ini. Ya. Haleluya. Saya persilakan paduan suara Hosana untuk bersiap diri mengingatkan kita lewat perjamuan kudus ini. Agar supaya kita kuat, jangan sampai tergoda. Sekali lagi, jemaat Suryani jangan sampai tergoda, tergiur oleh perkara-perkara duniawi yang seringkali menggiurkan kita. Haleluya, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita siapkan diri. Mungkin pelan-pelan perjamuan, siap diri. Ya, siap. Ya, semua pelayan-pelayan Tuhan siap untuk tampil. Ya. Pelayan-pelayan yang telah dipercayakan untuk tampil. Ini untuk kali pertama perjamuan suci dikelilingi paduan suara Hosana. Inilah kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Pelayan-pelayan perjamuan yang sudah ditunjuk untuk bersiap diri dan kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung dengan pesan dari Taman Getsemani. Haleluya. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan, firman-Mu yang telah dipaparkan tidak lalu begitu saja,
tapi Kau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Agar kami boleh sadar, kita harus sungguh-sungguh serius di dalam mengiring kami kepada-Mu. Sebab iblis tidak tinggal diam. Dia berjalan keliling untuk mencari mangsa, mencari orang-orang yang gampang ditelannya. Ampuni Tuhan kalau selama ini seringkali kami malas, sering kami tidur, tidak bisa berdoa, tidak bisa menyanyi, tidak bisa membaca Alkitab yang sebagai landasan hidup kami. Ampuni Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Kami percaya di lewat Jumat Agung ini, Kau sudah mati buat kami, menebus segala dosa kami, menebus segala kelalaian kami selama ini. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan, agar kami tidak tergiur dengan perkara-perkara duniawi ini Tuhan. Sebab duniawi seringkali mengincar kami, sehingga kami jatuh dan tak berdaya. Namun pagi hari ini, lewat Jumat Agung ini Tuhan, Engkau telah mati buat kami, Engkau rela mati kami. Kau telah korbankan dirimu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan hal ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian. Kuduskan dan sucikan. Layakkan kami melayani-Mu dengan ketulusan, dengan kejujuran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Sehingga kami boleh makan bersama dengan sukacita, dengan percaya, dan kuat iman kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yang sudah terima berdiri. Oh
Haleluya. Ya. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi. Darah. Ada kuasa darahnya. Lagu tadi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, angkat roti tinggi-tinggi, darah letakkan di dadamu. Dalam Darahnya, darah darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. sekali lagi dengan setengah suara. Ada kuasa dalam darahnya, Darah domba Allah. ada Kuasa dalam darahnya, Ingatlah, darah anak domba Allah berkuasa menyucikan dan mengampuni segala kesalahanmu, menyucikan dosamu yang mungkin sudah kita lakukan waktu yang lalu. Tapi kita diingatkan pagi hari ini. Di hari raya Jumat Agung ini kita diingatkan. Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya iblis tidak menelan hidupmu. Supaya engkau dikuatkan. Dibungkus tutup dengan kuasa darahnya. Haleluya. Sebelum kita makan bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Apapun yang kau lakukan di waktu yang lalu, percayalah. Oleh korbannya di kayu salib, engkau sudah dikuduskan, disucikan, diampuni dengan sempurna. Oh, terima kasih, terima kasih. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Percaya. Jangan lengah. Jangan tergoda oleh iblis yang sering kali menggoda kita. Menjatuhkan kita. Tuhan mengampuni saudara. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Di hari raya Jumat Agung ini kami keingatkan Tuhan. Kau mengingatkan kami jangan sampai kami tergoda. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Dalam perkara-perkara duniawi yang sering kali menggerogoti kami Tuhan. Kami percaya Kau mampuni. Kami mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya. Siapkan anggur. Sebelum kita minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Ingat, dia akan datang kembali. Dia pasti datang. Jangan sampai bimbang, saudara. Percayakah saudara? Mari kita makan, minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji syukurnya bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Sementara gelas-gelas dikumpulkan, kita akan persiapkan kita untuk akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami boleh memperingati Tuhan, di mana Engkau telah mati bagi setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami juga akan memberikan sebagian daripada apa yang sudah Kau berikan buat kami. Kami akan kembalikan juga kepadamu Bapa. Biarlah Kau yang akan memberkati Tuhan setiap kami yang akan memberi pada pagi hari ini. Berkati juga untuk para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama nyanyikan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya akan bacakan warta jemaat GBI Suryani, ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Persembahan selain dapat dilakukan dengan langsung, persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja yang nomornya ada tertera, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Ibadah Paskah 20 April 2025, kita akan lihat sama-sama posternya, yang akan diadakan pada hari Minggu pukul 7 di GBI Suryani nomor 56 dengan pembicara Pendeta Madya Yosiana Sara STH dengan judul Yesus Sumber Pengharapanku. Pelayanan doa dan informasi. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan dan doa, Bapak Ibu Saudara semua dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan. Sekian warta pada pagi hari ini, dan masih ada setelah ibadah. Setelah ibadah ada latihan pujian komisi kaum pria dan wanita untuk menyanyi di ibadah Paskah. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Saudari Jessica dan Sharon. Setelah pujian dari Jessica dan Sharon, kita akan sama-sama berdoa untuk penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta John Samuel. Dalam nyanyian Hosana, tubuh dan darahnya dipersembahkan sebagai lambang kasih yang kekal. Dengan hati yang mengingat bahwa malam itu kasih sedang mengikat langit dan bumi. Dari ruang perjamuan, Yesus melangkah ke Taman Getsemani. Malam itu sunyi, tapi hatinya bergemuruh. Bapa, jika mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ia memilih kehendak Bapa, dalam peluh darah kasih-Nya diuji. Kau Getsemani, tempat pergumulan. Pernahkah engkau menangis, sebab tiada harapan? Pernahkah engkau berdoa, biar cawan ini lewat, tapi biar kehendak Bapa saja yang terjadi.
Pengkhianatan datang, penganiayaan pun dimulai. Tubuhnya dihina, jiwanya dihakimi. Dan di atas bukit Golgota, kayu salib menantinya. Namun, jangan salah, di balik penderitaan itu ada cinta yang tak bisa dibungkam. Dia ditangkap seperti penyamuk, diadili karena fitnah. Dia dihukum karena dosa kita. Dia ditolak, dia dihina dan disiksa. Tiada bantah saat ditangkap, dia diam saat diadili. Dia dihukum karena dosa kita. Dia ditolak, dia dihina dan disiksa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Kau selamatkan, Kau pulihkan, Kau beri damai sejahtera. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Kau selamatkan, Kau pulihkan segenap hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Kau selamatkan, Kau pulihkan, Kau beri damai sejahtera. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Kau selamatkan, Kau pulihkan segenap hidupku. Kau selamatkan, Kau pulihkan segenap hidupku. Sudah selesai. Satu seruan yang menguncang surga dan bumi. Tubuhnya tergantung, bukan karena tak berdaya, tapi karena kasih-Nya tak mengenal batas. Ia diturunkan, dibungkus, dibaringkan. Seolah kisah ini telah berakhir, tapi tidak.
karena ketika langit terlihat paling gelap, fajar baru sedang bersiap menyingsing. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyanyikan sekali lagi dengan setengah suara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Iya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menghargai korban-Mu di kayu salib. Di hari raya Jumat Agung ini, Kau ingatkan kami untuk sungguh-sungguh setia kepadamu dan tak tergodakan dengan berbagai godaan-godaan yang menghanyutkan. Kami percaya di hari raya Jumat Agung ini, kami yakin dan percaya Kau memberi kepastian, memberi kekuatan, bahkan keyakinan kami semakin sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami berpisah, kami berdoa bersama-sama, berdoa khusus untuk rencana ibadah Paskah Jemaat Suryani ini. Hari Minggu, Tuhan tolong kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang dipercaya, yang terkait, yang terlibat di dalam perayaan Paskah ini. Hari kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan. Biar Kau urapi mereka sungguh-sungguh, urapan khusus buat mereka. Bahkan demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan ilham yang sungguh-sungguh daripada-Mu. Sehingga apa yang dikemukakan semuanya berlandaskan akan tuntunan dan pimpinan-Mu. Sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh lebih yakin bahwa Engkau mati tidak untuk selama-lamanya, tapi Kau mati untuk bangkit kembali pada hari ketiga. Terima kasih Tuhan buat hari raya Paskah minggu yang akan datang. Demikian juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, jemaat Suryani. Apapun pergumulan mereka, apapun apa yang dilakukan, kami sangat percaya Kau pasti membela, menolong, membuka jalan setiap apapun. Sebab pintu tertutup akan dibukakan oleh-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Segala usaha pekerjaan apapun berkati dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena Engkau sudah mendantikan kami sebagai milik-Mu, menjadi kepunyaan-Mu sendiri. Bahkan Engkau sendiri telah berkorban untuk kami. Kami percaya Kau pasti mengampuni segala kekeliruan kami di waktu lalu. Karena Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah korban buat kami. Engkau sudah rela menyatakan kasih-Mu yang luar biasa demi kami Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa buat anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang mengikuti pendidikan baik rendah maupun tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa Tuhan. Sehingga semuanya anak-anak kami, cucu kami ini
boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya semuanya, seluruh keluarga ini adalah milik-Mu, milik ketebusan-Mu Tuhan. Yang Kau sudah rela mati buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden tertinggi sampai terendah RT RW. Tuhan berkati mereka. Kau berikan hikmat dan rasa takut kepadamu. Sehingga mereka boleh melakukan pemerintahannya dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada akhirnya sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, sertai dengan sempurna. Dan kami boleh mengalami hal-hal yang indah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami pulang dengan percaya Kau pasti menyertai kami secara luar biasa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk perkara ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Silakan.